Sekarang yang ketiga tuh, mari kita lihat. Ada satu peristiwa menarik di zaman Nabi. Ada seorang sahabat bernama Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhuma. Ini sahabat Nabi. Beliau mendapat tugas dari Nabi dalam satu misi jihad fisabilillah, perang di jalan Allah. Singkat cerita, di medan perang umat Islam berhasil memenangkan pertempuran. Ada seorang kafir yang sudah jatuh takluk, saudara, di tangan Usamah bin Zaid. Kemudian Usamah ingin membunuh orang kafir ini. Begitu mau dibunuh, si kafir mengucapkan la ilaha illallah. Si kafir mengucapkan kalimat tauhid. Dia masuk Islam di detik-detik sebelum dia dibunuh oleh Usamah, saudara. Tapi Usamah tidak peduli. Begitu orang tadi mengucapkan la ilaha illallah, ternyata oleh Usamah orang tersebut tetap dibunuh. Tetap dibunuh. Akhirnya sejumlah sahabat Nabi yang lain tidak terima. Protes. Hei Usamah, kok kau bunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat tauhid? Kenapa kau bunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Apa jawab Usamah? Innahu qalaha makhafatas sila. Orang itu mengucapkan la ilaha illallah hanya karena takut aku bunuh. Dia itu berlindung di balik kalimat tauhid. Dia pura-pura masuk Islam supaya aku tidak bunuh dia. Kalau dia mau masuk Islam, kenapa tidak dari tadi? Begitu aku layangkan pedang untuk bunuh dia, baru ucapkan la ilaha illallah, dia pura-pura dibunuh oleh Usamah bin Zaid, saudara. Para sahabat Nabi kurang puas dengan jawaban Usamah. Selesai perang, kembali ke Madinah, mereka menghadap kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu kali ini, Bu, apa yang terjadi? Nabi kumpulkan semua sahabat. Ini sahabat yang tadi protes lapor ke Nabi, saudara, ya Rasulullah. Diceritakan oleh mereka kejadiannya. Bagaimana Usamah membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Setelah Nabi dengar, sahabat memberikan kesaksian, Nabi menatap tajam kepada Usamah, saudara. Usamah ini kesayangan Nabi. Dulu Usamah punya ayah bernama Zaid. Zaid itu anak angkat Nabi. Dari kecil dipelihara oleh Nabi, sampai dikawinkan, sampai berumah tangga, sampai punya anak, dan akhirnya si ayah gugur mati sakit di medan tempur. Anaknya yang bernama Usamah dipelihara oleh Nabi bagaikan cucu sendiri, saudara. Nah, ini Usamah ini disayang oleh Nabi. Tapi kali ini Nabi menatap tajam. Nabi tanya kepada Usamah, ya Usamah, aqtalta man qala la ilaha illallah? Hei Usamah, apa betul engkau sudah membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah? Apa betul? Kemudian saudara, Usamah menjawab sambil membela diri, na'am ya Rasulullah, karena innahu qalaha makhafatas silah. Karena menurut aku ya Rasulullah, dia itu mengucapkan la ilaha illallah karena pura-pura takut dibunuh, ingin berlindung di balik kalimat tauhid. Itu jawabannya, saudara. Lalu apa jawab Nabi? Ya Usamah, asaqaqta sadrah hatta ta'lama ma fi qalbi. Hei Usamah, apa kau sudah bedah dada dia
kau sudah belah dia punya dada, sehingga kau lihat isi hatinya, sehingga kau tahu kalau dia itu berpura-pura. Dari mana kau tahu dia berpura-pura? Apa kau sudah bedah dadanya? Apa kau sudah lihat isi hatinya? Allah, marah Nabi, saudara. Usama terdiam, saudara. Kemudian Nabi bersumpah depan sahabat. Kata Nabi, wallahi, demi Allah, ma umirtu li an asyqa ma fi butulin nas. Aku tidak diperintahkan oleh Allah untuk membedah isi hati manusia. Kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah zahir, maka dia Islam, tidak boleh diganggu, sudah. Tidak boleh dikafirkan, tidak boleh dibunuh. Soal hatinya itu urusan Allah. Apakah dia serius? Apakah dia pura-pura? Urusan Allah. Manusia tidak akan tahu isi hati manusia. Masya Allah. Saya tanya, keterangan Nabi jelas tidak? Tegas tidak? Jadi Nabi kasih tahu sahabatnya nggak boleh membunuh orang. Kalau orang udah nyebut la ilaha illallah, berarti dohirnya dia sudah masuk Islam. Dia sudah menunjukkan identitas keislaman. Kalau dia tidak melakukan identitas kekafiran, nggak boleh kita kafirkan, apalagi kita bunuh. Apa kata Usama? Usama lihat kemarahan Nabi. Beliau sendiri yang riwayatkan ini hadis, saudara. Beliau sendiri yang cerita. Jadi beliau cerita, dulu aku bunuh seseorang yang begini sampai sahabat lapor ke Nabi, aku dimarahi. Terus apa kata Usama? Wallahi, demi Allah, begitu aku lihat, aku dengar kemurkaan Nabi, kemarahan Nabi, aku berharap aku tidak pernah lahir di atas muka bumi ini. Kenapa beliau katakan begitu? Untuk menunjukkan saking menyesalnya, menyesal. Kenapa harus membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ini bu, ada orang kafir baru ngucapin la ilaha illallah sekali, belum berbuat baik, belum sholat, belum puasa, belum sedekah, baru ngucap la ilaha illallah saja udah nggak boleh kita kafirin, apalagi kita bunuh, saudara. Nah, lalu bagaimana dengan saudara muslim kita yang dari kecil udah sholat, puasa, sampai gede dia udah zakat, saudara? Dia muslim, dia baca Quran, dia belajar fikih, dia terapkan dalam hidupnya. Gara-gara tahlilan dikafirin, gara-gara ziarah kubur dikafirin, gara-gara kunut di subuh dikafirin, gara-gara tabarukan, gara-gara tawasulan, gara-gara memperingati maulid dikafirkan. Kurang ajar. Insyaallah, ada gak yang suka ngafir-ngafirin umat Islam? Saya tanya, ada gak yang suka ngafir-ngafirin umat Islam? Mana orangnya? Ini dia, saudara. Ini ada orang kafir baru sekali ngucapin la ilaha illallah, belum sholat, belum puasa, belum sedekah, belum berjuang, baru ngucapin la ilaha illallah udah nggak boleh dikafirin, apalagi dibunuh. Nabi marah. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak di sini dari kecil udah sholat, ngucapin la ilaha illallah udah nggak kehitung banyaknya, betul? Ramadan udah puasa, betul? Al-Quran dibaca tiap hari, betul? Tahu-tahu datang nih makhluk baru. Dia bilang ibu-ibu Cibinong yang suka maulidan kafir semua, pala lobomenyan. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Ini dia nih, saudara, yang begini nih, jenggot baru selembar, bikin celana kekurangan bahan, udah seenaknya ngafir-ngafirin orang, ya kutu onta. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak? Jangan gampang ngafirin orang. Kita berbeda pendapat nggak apa-apa. Ada sholat subuh pakai kunut, ada nggak pakai kunut, ada yang mau maulidan, ada yang nggak mau maulidan. Nggak apa-apa, kita beda. Tapi jangan main kafir-kafiran, betul? Betul? Ngafir-ngafirin aja, yang kunut kafir, yang ziarah kubur musyrik karena nyembah kuburan.
yang tabaruk tawasul semuanya masuk neraka. Dia doang yang masuk surga sendirian. Dia bilang kita semua kafir masuk neraka, dia masuk surga. Habis dia masuk dikunci itu surga, kuncinya dibuang, kita nggak bisa masuk, Bu. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Jangan, kita nggak boleh saling mengkafirkan walaupun kita beda pendapat.